Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Felix Sitorus dari Teknik Elektro 2019. Jadi di sini saya beserta dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sortir boxes dengan software Factory IO dan WinSP7. Ini merupakan tugas besar kami, yaitu kami dari kelompok 22 dengan teman saya yaitu Ananda Paskah Nainggolan 119130016. Kemudian ada Richard Arfandi Sirait yaitu 119130097, yaitu dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Apit Miranto STMT. Jadi di sini kami menggunakan dua software untuk melakukan sorting boxes dengan software. Jadi ada komponen-komponennya, yaitu ada penyortir pendorong, ada boxes, ada ataupun kotak, kemudian ada conveyor yaitu sebagai jalannya untuk produk hasil industri itu, dan juga akan dijalankan di Factory IO. Jadi Factory IO atau input or output ini merupakan software PLC yang berbentuk 3D yang dipakai oleh banyak perusahaan industri dan memiliki banyak desain fitur produksi lainnya juga gitu. Jadi software ini memerlukan perangkat PLC dan kabel LAN untuk menghubungkannya karena memerlukan perangkat PLC, dan kami untuk perangkat PLC ini kami tidak memilikinya. Jadi kami menggunakan software programming untuk memprogram PLC dengan hanya menggunakan simulator gitu. Nah, sekilas saja mungkin nanti akan disampaikan oleh teman saya. Jadi di sini akan ada kotak ataupun kardus gitu, itu akan disensor, akan dideteksi untuk masuk ke remover ini. Nanti ada yang akan mendeteksi dari kecil hingga besar. Jadi ketika dia barangnya besar, maksudnya kardusnya yang kotaknya besar, dia akan masuk ke sini. Kemudian begitu juga yang sedang, kotaknya akan masuk ke sini, dan juga yang kecil. Nah, conveyor itu akan berjalan. Conveyor yang kedua ini akan berjalan apabila kotaknya itu yaitu kotak sedang. Kemudian conveyor yang berikutnya ini akan jalan apabila kotaknya yang dideteksi ini adalah kotak yang berukuran kecil gitu. Nah, untuk melakukan program ini atau melakukan desain ini diperlukan software WinSP7. Nah, WinSP7 ini merupakan software yang menghubungkan diagram ladder dengan scan 3D-nya. Jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa fitur lah, macam-macam fitur untuk sebagai pendukung untuk melakukan program diagram ladder gitu. Di sini ada beberapa conveyor lah yang dilaksanakan yang dibuat pada diagram ladder yang akan yang akan diaplikasikan juga ke Factory IO begitu. Jadi mungkin akan lebih detailnya akan lebih dijelaskan oleh teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Richard Arfandi Sirait, NIM 191300097. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Felix. Nah, di sini kami telah membuat modulnya ya, modul IC gitu ya. Jadi di sini ada tombol start dengan IP address-nya itu i0.0, stopnya itu i0.1, ada compare 1 dia di address A0.0, compare 2 di A0.1, compare 3 di A0.2, compare 4 A0.3, ada di pusat sensor 1 di E0.2, di push sensor 2 E0.3, di push sensor 3 E0.4, dan pusher 1 ada A0.4, dan push R 3 ada A0.5, dan pusher 2 A0.5, dan pusher 3 ada A0.6. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram leadernya. Nah, pada diagram leader pertama, jika input start itu dengan get normally open di end ini ya, input start itu dengan get normally
ini input startnya di end kan dengan input stop atau dengan output sebagai compare 1. Nah, pada saat start di on kan, nah di sini start di on kan dengan compare 1 dan kembali. Maka ketika HME3D ditekan, maka dia akan HME3D ditekan tombol start ini atau ditekan tombol start, maka compare 1 akan berjalan, dan ketika tombol stop ditekan maka compare 1 akan berhenti. Nah, pada diagram 2 berikut, compare 1-nya akan menyala atau get normally open yang di-end-kan dengan diffuse sensor 1 get normally switch, dan outputnya itu akan menghasilkan compare 2. Begitu pula dengan diffuse 2 dan 3 ini. Nah, pada compare 1-nya juga di-end-kan dengan diffuse 2, compare 3 akan menyala, dan untuk compare 1, nah pada kondisi compare 1, dia jika diffuse-kan dengan 3 maka compare di-end-kan dengan diffuse 3, maka compare 4-nya akan menyala. Nah, pada diagram leader 5 berikut, atau yang terakhir ini, yaitu compare 2-nya itu normally closed atau switch, sehingga dengan input dan output pusher 1 atau pendorong 1 dan normally 3-nya itu compare 3-nya itu normally closed sebagai input, dan output pushernya itu outputnya itu pusher 2 atau pendorong 2. Dan untuk pendorong compare 4 itu dia tertutup, maka pusher 3-nya itu akan akan mendorong benda gitu ya. Nah, di sini diffuse sensor 1 itu mendeteksi adanya kotak gitu. Nah, diffuse sensor satunya itu dia akan mendeteksi kotak. Nah, yang mengakibatkan compare 2-nya ini berhenti. Jika dia compare 2-nya itu dia akan berhenti apabila ini terbuka gitu. Nah, dan akan berhenti sejenak, dan pusher 1, dan ketika pusher 2-nya itu mendeteksi ini ya, apabila pusher 2-nya itu ketika diffuse 2-nya ini mendeteksi adanya kotak, maka sensor 3 itu akan berhenti gitu. Nah, selanjutnya apabila sensor 3-nya itu mendeteksi kotak, diffuse 3-nya mendeteksi adanya kotak, maka sensor 4-nya itu akan berhenti. Nah, dan ketika tombol stop ditekan, ini ya, di sini tekan, maka program akan berhenti secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Anerpas Kenenggolan, NIM 119-10016, akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan ialah Factory I/O yang merupakan desain 3D yang banyak digunakan oleh para industri ataupun pada user PLC yang sudah pro. Di sini saya menggunakan drivers MHJ karena saya menggunakan software WinSPS S7 yang dimana ini adalah software tadi itu adalah milik MHJ, dan bisa kita lihat pada konfigurasi saya menggunakan input ada 5 buah dan output ada 9 buah. Dan ini begitu simple namun sedikit rumit. Di sini seperti kita lihat inputnya ada start button 1, stop button 1, diffuse sensor 1, diffuse sensor 2, diffuse sensor 3, dan outputnya bisa kita lihat di samping kanan ada conveyor 1 sampai 4 yang sepanjang 2 meter, dan pusher atau pendorong ada 3 buah dan remover ada 2 buah. Inilah kode tabelnya nanti. Nah, bisa kita lihat di sini saya akan menjelaskan sebelum simulasi. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi pada diagram leader, ketika tombol start ditekan maka conveyor 1 akan menyala, dan ketika conveyor 1 menyala, conveyor 2 akan menyala, conveyor 3 akan menyala, dan conveyor 4 akan menyala. Nah, begitu pula saat seketika itu terjadi, saat conveyor 2 ini menyala, maka semua sensor akan aktif. Maksudnya ini pada gerbang bisa kita lihat ini
adalah normally close. Jadi di mana ketika sensornya ini mendeteksi kotak besar, ini di sini saya menggunakan sensor benda dari ukuran terkecil sampai besar, ada LMS. Di sini bisa kita lihat ketinggiannya. Ini adalah L, ini adalah M medium, dan ini adalah S. Bisa dilihat beda ketinggiannya. Di sini juga kotaknya ada 3 tipe. Nah, ketika kotaknya ini dideteksi oleh sensor pertama, maka conveyor 2 akan berhenti sejenak dan pusher 1 akan mendorong. Setelah itu, maka conveyor 2 akan bergerak. Begitu pula seterusnya. Ketika sensor 2 ini mendeteksi adanya kotak yang ukuran medium, conveyor 3 akan berhenti sejenak dan pusher 2 akan mendorong kotak sampai ke remover dan conveyor 3 akan berjalan semula lagi. Begitu juga pada sensor yang ketiga, ketika mendeteksi kotak yang ukurannya small, maka conveyor 4 akan berhenti sejenak dan pusher akan mendorong ke remover. Nah, namun ketika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Nah, di sini kenapa kami menggunakan Factory.io? Karena ini merupakan software yang sangat bagus karena desainnya 3D dan punya banyak fitur pada produksi dengan menggunakan perangkat PLC. Namun kami tidak mempunyai perangkat PLC, maka dari itu kami menggunakan software WinSPS S7, di mana di sini hanya menggunakan stop dulu. Sini hanya kami menggunakan sebagai target simulator. Karena bisa kita buat jadi Semantic Net atau Net Pro TPC menggunakan IP, karena ini menggunakan MHZ, karena milik MHZ, atau masih banyak lagi software PLC. Namun kami menggunakan WinSPS S7 ini sebagai tugas besar karena kami tidak punya perangkat PLC, jadi kami menggunakan simulator. Nah, langsung saja kita jalankan Synaptic Block. Yes, kita running. Bisa kita monitoring atau tidak. Ini kita monitoring, maksudnya kita monitor dari diagram leadernya. Tapi kita monitoring aja. Kita load lagi. Oh, salah, kita monitoring dulu. Kita load dulu. Load, baru monitoring. Lalu ini program sudah berjalan ya. Kita cek drive. Sudah checklist, berarti sudah terhubung ke Factory.io. Lalu kita simulasikan. Nah, semuanya akan berjalan. Ini karena tadi saya buat kotak, jadi mendorong langsung. Tapi bisa kita lihat ketika kotak kecil berjalan ke sensor yang ukuran besar, dia tidak akan mendorong. Dia akan mendorong ketika dia mendeteksi kotak itu sesuai dengan ukurannya. Misalnya kotak ini, sensor ini, itu kotak besar. Nah, ini kotak besar, dia akan mendorong. Nah, conveyor 2-nya akan berhenti sejenak. Bisa kita lihat ini berhenti. Setelah didorong, conveyor 2-nya akan berjalan lagi. Nah, ini juga, ini akan lewat karena ini ukurannya medium. Dia akan lewat sampai kotaknya yang besar nanti. Nah, ketika ini kotaknya yang kecil, dia akan mendorong. Nah, conveyor 4-nya akan berhenti. Nah, kita lihat juga ini ada kotak besar. Kita lihat ini sedangnya sudah didorong. Dia akan mendorong lagi. Jadi kita lihat ya, di sini akan berhenti sejenak. Ada kesalahan tadi karena saya di sini menggunakan, ini misalnya kita buang dulu. Ini kita hapus. Nah, kalau di sini kenapa sih? Ini diagram leadernya sangat simpel banget, tidak ada relay, tidak ada timer, tidak ada CNT. Karena di sini saya menggunakan Factory.io yang bisa dimonitor dari sini. Saya menggunakan time-nya 4 dan min time-nya itu 1. Nah, di sini saya buat jedanya seperti itu. Jedanya ada 1 detik ketika dia mendorong, dan kotaknya ini saya bisa sesuka hati, tapi maksimal hanya 99 kotak. Di sini saya bisa menggunakan pellet atau square pellet.
Nah, di sini makanya saya bisa bilang ini bisa dimodifikasi. Misalnya dia berdasarkan warna, tapi harus diprogram lagi diagram leadernya, atau berdasarkan bahan ataupun berat nantinya. Jadi disinilah di Factory.io ini yang mengandung timernya dan relaynya ataupun CNT-nya. Ini bisa dimodifikasi lagi untuk warehouse ataupun sorting line yang sangat besar ataupun berbagai macam produksi lagi. Ya, bisa kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar. Inilah tadi tuh simple tapi sedikit rumit. Dia akan berhenti lalu mendorong, terdorong dia akan berjalan lagi. Bedanya 1 detik. Oke, saya cukupkan. Terima kasih telah menunggu dan melihat dari tugas besar kami. Kami dari kelompok 2, saya Anwar Paskaninggolan. Saya cukupkan dari presentasi tugas besar ini, yaitu sorting box dengan software Factory.io dan WinSPS S7. Jika ada kesalahan kata saya yang kami ucapkan, kami mohon maaf, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak pada yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.